Selamat malam saudara-saudariku. Temanya Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, situasi kita COVID, banyak yang kehilangan keluarga, dan itu pasti sangat menyedihkan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45 tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ayat emasnya, ayat pengingatnya, ayat kuncinya untuk permenungan kita adalah lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Kisah yang akan kita dengarkan bukan hanya berbicara tentang mukjizat yang sangat luar biasa, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Maka marilah kita di awal pertemuan ini menyatukan hati, mohon kekuatan Tuhan dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menemani saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara akibat COVID-19. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, permenungan sabda. Kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjutkan ke bacaan baik lagu yang sangat meneguhkan. Percayalah dan pegang sabdanya. Kita malam hari ini mendengarkan sabda Tuhan yang sangat panjang. Ayat-ayat yang panjang tadi sebetulnya sangat banyak yang menarik. Saya mulai dengan latar belakang Injil Yohanes. Sedikit ada gambaran. Yang pertama ada gagasan teologis atau pandangan Yohanes yang berkaitan dengan ketuhanan. Itu yang pertama adalah bahwa Yesus ingin menyingkapkan siapa Allah. Yesus ingin mewahyukan siapa Allah. Yesus ingin memperkenalkan siapa Allah kepada manusia supaya manusia dapat mengenal Allah. Dan karena mengenal Allah itu manusia diubah menjadi selamat. Nah, Bapak Ibu memegang kitab suci ya. Yohanes bab 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Baik, tidak ada orang yang mengenal Allah, hanya anak Allah yang bersatu, yang tinggal dalam pangkuan Allah, yang mengenalnya dan menyatakannya. Yesus ingin mewahyukan siapa Allah. Nah, salah satu cara yang dipakai untuk memperkenalkan Allah itu adalah dengan membuat mukjizat. Mukjizat adalah tanda yang dipakai untuk melegitimasi, untuk membuktikan bahwa Yesus memiliki kekuatan dan otoritas ilahi. Mukjizat juga sekaligus tanda, sebab mukjizat itu menunjukkan secara simbolis tentang siapa Allah dan apa yang Allah kerjakan. Teologis yang lainnya adalah bahwa Injil Yohanes sangat menekankan pentingnya relasi dengan Yesus Kristus yang hidup dan mendalam. Mereka yang percaya disatukan dengan Yesus dalam relasi spiritual yang menguatkan dan dalam kasih. Dan ini yang sangat penting, penekanan Injil Yohanes adalah Yohanes mengartikan kasih bukan hanya sebagai perasaan,
tetapi sebagai tindakan. Love is an action, not an emotion. Coba dilihat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sana jelas bahwa kasih adalah tindakan. Jika kamu mengasihi aku, di sini menunjukkan kasih, kamu akan menuruti segala perintahku, melaksanakan tindakan. Itulah tekanan-tekanan Injil Yohanes. Selanjutnya, setelah kita sedikit tahu tentang latar belakang teologis, maka perikop Yohanes 11, 1-45 merupakan salah satu kisah mukjizat terpenting dalam Injil Yohanes. Mukjizat ini adalah klimaks atau puncak dari tanda-tanda yang jumlahnya ada 7 dalam bagian pertama Injil Yohanes. Tanda yang pertama yang dibuat Yesus ketika di perkawinan di Kana. Kemudian tanda yang ketujuh yang kita dengarkan pada hari ini menceritakan peristiwa pemakaman. Tanda yang pertama bercerita tentang peristiwa sukacita, dan yang terakhir bercerita tentang kisah sukacita. Nah, perikop ini juga mengangkat tema iman akan Allah. Kisah tentang transisi dari kematian menuju kehidupan yang dialami oleh Lazarus berhubungan dengan transisi dari sikap ketidakpercayaan menuju iman. Ayat 1-6 itu adalah semacam introduksi untuk kisah ini. Diceritakan keluarga Betania, ada Marta, ada Maria, ada Lazarus, kemudian ada peristiwa kemalangan di sana, juga ada reaksi dan sikap Yesus terhadap persoalan itu. Kemudian ayat 7 sampai dengan 16. Di sana ada keputusan. Yesus memutuskan untuk pergi ke Yudea. Keputusan Yesus itu ditentang murid-muridnya. Tuhan, bukankah orang-orang Yahudi mau menangkap Tuhan? Mengapa Tuhan mau kembali ke sana, kembali ke Yudea, kembali ke Betania? Tetapi Thomas memutuskan juga mendukung itu dengan mengatakan, mari kita mati bersama dengan dia. Ayat 17 sampai 27, perjumpaan Yesus dengan Marta. Di sana Yesus mengungkapkan siapa dirinya. Dialah kebangkitan dan kehidupan. Tetapi apa yang terjadi, Marta salah memahaminya. Kebangkitan dan kehidupan dipahami Marta sebagai nanti setelah kehidupan ini, tetapi ternyata Yesus mengatakan, real, sekarang ini sayalah kebangkitan dan kehidupan. Bagian selanjutnya ayat 28 sampai 37 merupakan perjumpaan Yesus dengan Maria. Maria yang sedang pergi meratapi Lazarus di kuburnya bersama dengan orang-orang banyak. Dan di sana Yesus menjumpai Maria. Ayat 38 sampai 44 adalah mukjizat atau tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus memanggil dan membangkitkan Lazarus supaya orang yang meragukan dan tidak percaya kepadanya menjadi percaya. Perlu dicermati di sini doa Yesus. Dalam situasi kalut, dalam situasi gelap semacam itu, Yesus mengucapkan doa syukur. Nah, dari kisah panjang tadi, pesan dan penerapannya untuk kita apa? Yang pertama adalah sosok Yesus yang penuh kuasa untuk mengatasi kematian karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus kita imani sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh kehidupan. Yesus adalah sosok yang sangat peduli. Keakraban dan kedekatan Yesus dengan keluarga Betania juga bisa melambangkan keluarga kita masing-masing yang merupakan sahabat-sahabatnya, membuat dirinya semakin peduli dengan segala persoalan
yang menimpa keluarga tersebut. Yesus hadir di tengah keluarga yang sedang berkabung. Kehadiran Yesus di tengah keluarga yang kehilangan pertama-tama bertujuan untuk memberikan penghiburan, penyertaan, penghiburan, peneguhan, penguatan. Meskipun ia juga nanti akan membuat mukjizat. Membuat mukjizat bukan yang pertama-tama, tetapi yang pertama-tama adalah penghiburan, peneguhan, supaya kamu percaya ia datang untuk membuat mukjizat. Ia hadir untuk membangkitkan, menghidupkan, mendatangkan kembali sukacita yang musnah karena kematian. Coba apa yang dikatakan oleh orang-orang yang datang ke sekitarnya. Ayat 37 misalnya, apa di sana dikatakan? Ia yang memelaikan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Inilah contoh reaksi banyak orang, mungkin juga termasuk kita. Teks yang kita renungkan malam hari ini menyajikan jawabannya. Pertama, seperti sudah kita baca tadi, ketika sampai di depan makam Lazarus, Yesus menangis. Kenapa ia menangis? Bukankah ia tahu ia akan membangkitkan Lazarus sebentar lagi? Seperti di awal mengatakan, Lazarus sedang tidur. Saya datang untuk membangunkannya. Jadi untuk apa ia menangis? Yesus hadir bukan hanya untuk membangkitkan, tetapi juga untuk menunjukkan solidaritasnya, keprihatinannya. Air mata Yesus ketika menangisi, ketika masyhur di depan kubur bukan air mata pura-pura, tetapi air mata yang sungguh-sungguh, air mata yang sejati. Yesus menangis karena dia tahu bahwa kematian adalah peristiwa yang paling memilukan, peristiwa yang paling menyakitkan, peristiwa yang paling menyedihkan. Dia tetap sedih, dia tetap menangis meskipun ia adalah sumber kebangkitan, sumber kehidupan. Yang kedua, jawabannya adalah ketika batu sudah diangkat, Yesus berdoa. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus berdoa mengucap syukur. Itu berarti selama perjalanan dia dari seberang sungai Yordan ke Betania, ia sudah selalu berdoa. Dia berdoa supaya Allah bisa dimuliakan lewat dirinya, lewat mujizatnya, lewat kebangkitan Lazarus, dan akhirnya percaya kepadanya. Kematian selama pandemi yang begitu banyak terjawab dalam teks ini. Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah orang yang berduka, Allah yang ikut bersedih. Bahkan ia adalah Allah yang turut meratap, maskul hatinya, menangis bersama kemalangan kita. Semoga Tuhan Yesus yang berkuasa atas kematian, yang adalah kebangkitan dan kehidupan, memberikan damai-Nya untuk kita. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, kunjungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama kita sekarang dan Selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahi kita dengan perlindungan, penghiburan, dan kekuatan menghadapi saat-saat sulit saat ini. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.